Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian yang dilakukan oleh surveyor dalam akreditasi yang dikenal dengan RDWS. R, surveyor akan melihat dokumen regulasi yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. D, surveyor akan melihat dokumen bukti implementasi. O, surveyor akan melakukan observasi. W, surveyor akan melakukan wawancara. Dan S, surveyor akan meminta sobat sehat melakukan simulasi atau peragaan. Ini untuk membuktikan apakah sobat sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Sobat sehat, ini adalah video saya yang ke-353 yang akan membahas kriteria perencanaan pelayanan UKM Puskesmas memuat kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi permasalahan kesehatan dan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, di mana proses kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan difasilitasi oleh Puskesmas. Siap versi revisi memang masih dalam bentuk draft, namun perlu segera disosialisasikan agar sobat sehat segera mengetahui, memahami, dan menerapkan serta membangun sistem di Puskesmas secara bertahap. Draft siap versi revisi meliputi 5 bab. Bab 1 KMP, bab 2 UKM, bab 3 UKP, laboratorium, dan layanan kefarmasian. Bab 4 PPN, bab 5 PMT. Adapun perbedaan jumlah bab, standar, kriteria, dan elemen penilaian bisa dilihat pada slide berikut di video. Materi baru dan yang disempurnakan pada siap revisi bisa kita lihat pada slide di video berikut ini. Mulai video 352, kita akan membahas bab 2 upaya kesehatan masyarakat atau UKM. Seperti kita ketahui bahwa bab UKM ini terdiri dari 8 standar. Kita lihat gambar 1 bab 2 UKM di video. Kemudian kita lihat gambar 2 di video. Kita akan bertemu dalam 20 video yang akan membahas UKM secara bertahap. Saat ini kita akan membahas standar 2.1 perencanaan UKM secara terpadu. Standar ini meliputi 3 kriteria, yaitu kriteria perencanaan UKM Puskesmas disusun secara terpadu berbasis wilayah kerja Puskesmas dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor sesuai dengan analisis kebutuhan dan harapan masyarakat. Data hasil penilaian kinerja Puskesmas termasuk memperhatikan hasil PIS/PK dan capaian target SPM daerah kabupaten kota. Kemudian kriteria perencanaan pelayanan UKM Puskesmas memuat kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi permasalahan kesehatan dan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, di mana proses kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan difasilitasi oleh Puskesmas. Kemudian kriteria rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK pelayanan UKM terintegrasi lintas program dan mengacu pada RUK Puskesmas. Nah, di video 353 ini kita akan membahas kriteria yang kedua. Berikut kita lihat slide yang menjelaskan tahapan perencanaan UKM di video. Tahapan perencanaan UKM meliputi 1. Hasil SPM dan PPN. 2. Analisis situasi antara lain hasil evaluasi kinerja pelayanan UKM dan mutu, misalnya INM. Kemudian hasil identifikasi kegiatan dan harapan masyarakat serta capaian PIS/PK. Ketiga, penetapan masalah kinerja, masalah IKH, dan masalah PIS/PK. Keempat, mengidentifikasi akar penyebab masalah. 5. Menentukan solusi atau pemecahan masalah. Keenam, menyusun rencana 5 tahunan atau Renstra. Ketujuh, menyusun RUK atau RBA. 8. Menyusun RPK. 9. Menyusun RPK bulanan. 10. Melaksanakan RPK. Ke-11 pencatatan dan pelaporan. Ke-12
monitoring dan evaluasi. 13. RTL atau rencana tidak lanjut. 14. Perbaikan perencanaan. Bab 2. Penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat atau UKM yang berorientasi pada upaya promotif dan preventif. Adapun pernyataan standarnya pada standar 2.1 adalah perencanaan pelayanan UKM dilaksanakan secara terpadu. Perencanaan pelayanan UKM Puskesmas disusun secara terpadu berbasis wilayah kerja Puskesmas dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor sesuai dengan analisis kebutuhan masyarakat, data hasil penilaian kinerja Puskesmas, termasuk memperhatikan hasil pelaksanaan program PISPK dan capaian target SPM daerah kabupaten kota. Adapun pernyataan kriteria 2.1.2 adalah perencanaan pelayanan UKM Puskesmas memuat kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi permasalahan kesehatan dan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, di mana proses kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan difasilitasi oleh Puskesmas. Adapun pokok pikirannya meliputi dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan di wilayah kerja, setiap pelaksana kegiatan, koordinator pelayanan, dan penanggung jawab UKM Puskesmas wajib memfasilitasi kegiatan yang berwawasan kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang selanjutnya disebut pemberdayaan masyarakat adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan individu, keluarga, serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, serta memperhatikan kebutuhan potensi dan sosial budaya setempat. Strategi pemberdayaan masyarakat meliputi 1. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi. 2. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui penggerakkan masyarakat, pengembangan dan pengorganisasian masyarakat. Ketiga, penguatan dan peningkatan advokasi kepada pemangku kepentingan. Kelima, peningkatan kemitraan dan partisipasi lintas sektor, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, dan swasta. 6. Peningkatan pemanfaatan potensi dan sumber daya berbasis kearifan lokal. 7. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tahapan antara lain pengenalan kondisi desa atau kelurahan, survei mawas diri, musyawarah di desa atau kelurahan, perencanaan partisipatif, pelaksanaan kegiatan, dan pembinaan kelestarian, serta pengintegrasian program, kegiatan, dan atau kelembagaan pemberdayaan masyarakat yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat. Perencanaan pemberdayaan masyarakat terintegrasi dengan profil kesehatan keluarga atau Prokesga melalui pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau PISPK. Pengembangan atau pengorganisasian masyarakat atau community organization dalam pemberdayaan dilakukan dengan mengupayakan peran dan fungsi organisasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Membangun kesadaran masyarakat merupakan awal dari kegiatan pengorganisasian masyarakat yang dilakukan dengan membahas bersama tentang kebutuhan dan harapan mereka berdasarkan prioritas masalah kesehatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Bentuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM seperti Posyandu, Pospindu PTM, Posyandu Lansia, Komunitas Peduli Kesehatan Remaja, Komunitas Peduli HIV/AIDS, Peduli TB, Komunitas Peduli Kesehatan Ibu dan Anak, dan seterusnya, dan atau melalui kegiatan di tatanan-tatanan seperti sekolah, pesantren,
pasar, tempat ibadah, dan lain-lain. Kegiatan fasilitasi berupa 1. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan, dan mitra terkait untuk mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. 2. Melakukan pendampingan dan pembinaan teknis dalam tahapan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat. 3. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan pemangku kepentingan di wilayah kerja puskesmas dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. 4. Membangun kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan dan swasta di wilayah kerja puskesmas dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. 5. Mengembangkan media komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan terkait pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan dan potensi dari sumber daya berbasis kearifan lokal. 6. Melakukan peningkatan kapasitas tenaga pendamping, pemberdayaan masyarakat, dan kader. 7. Melakukan dan memfasilitasi edukasi kesehatan kepada masyarakat. 8. Menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. 9. Melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan dan kabupaten kota secara berkala. Dan 10. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja puskesmas secara berkala. Sobat Sehat, kegiatan fasilitasi yang dimaksud dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, perbaikan, dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan tergambar dalam rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK. Setiap koordinator pelayanan dan pelaksanaan kegiatan UKM puskesmas. Berikut kita akan membahas elemen penilaian apa saja untuk kriteria ini. Pertama, terdapat kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat yang dituangkan dalam RUK dan RPK Puskesmas dan sudah disepakati bersama masyarakat sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. D dan W. Kedua, terdapat bukti keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, perbaikan, dan evaluasi untuk mengatasi masalah kesehatan di wilayahnya. Ini D dan W. Ketiga, terdapat kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan UKM puskesmas yang bersumber dari swadaya masyarakat dan atau kontribusi swasta yang tertuang dalam rencana kegiatan pelayanan UKM atau D dan W. 4. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat atau D. Berikutnya kita akan lihat juga slide di video yang menunjukkan pokok-pokok pikiran dari kriteria 2.1.2. Selanjutnya kita lihat slide di video yang menunjukkan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian pertama. Selanjutnya kita akan lihat slide di video yang menunjukkan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian kedua. Dan berikut ini kita akan lihat slide di video yang menunjukkan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian ketiga. Selanjutnya kita juga bisa lihat di slide pada video yang menunjukkan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian keempat. Baik Sobat Sehat, di video 353 ini dijelaskan yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian dari kriteria 2.1.2 perencanaan UKM dengan pemberdayaan masyarakat. Itu meliputi pertama, dokumen RUK atau RBA dan RPK tahunan yang sudah disepakati oleh masyarakat, uang atau gaun dengan masyarakat
dalam proses perencanaan dan PDCA masalah kesehatan di Wilker Puskesmas. Dalam dokumen RPK bulanan terdapat sumber daya dari swadaya masyarakat dan swasta untuk pelayanan UKM. Ketiga, dokumen forum evaluasi dan tindak lanjut kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dan keempat, bisa menjawab saat diwawancarai. Sobat Sehat, silakan melihat secara lebih rinci pada draft lampiran 1 Permenkes RI tentang siap versi revisi tahun 2021. Demikianlah Sobat Sehat, di video 353 ini kita telah membahas kriteria 2.1.2 perencanaan pelayanan UKM Puskesmas memuat kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi permasalahan kesehatan dan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, di mana proses kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan difasilitasi oleh puskesmas. Kita akan bertemu kembali di video 354 yang akan membahas tentang kriteria 2.3.1.3, yaitu rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK pelayanan UKM terintegrasi lintas program dan mengacu pada rencana usulan kegiatan atau RUK. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.